Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa laksanakan perkuliahan meskipun masih secara daring ya melalui media YouTube ini. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan terakhir, di pertemuan ke-15 masih di mata kuliah media pembelajaran dan literasi ICT ekonomi. Pada pertemuan ke-15 ini kita akan membahas tentang pembelajaran digital memakai media animasi ya. Pembelajaran di era digital ini mengharuskan ya pemanfaatan TIK atau teknologi informasi komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses belajar mengajar. Jadi kalau Anda nanti ditakdirkan misalkan menjadi seorang pengajar atau guru, ketika Anda lulus nanti, Anda sudah harus bisa memanfaatkan teknologi informasi komunikasi ya. Jadi harus bisa menggunakan semua perangkat TIK ya untuk pembelajaran ya. Daya tarik media pembelajaran merupakan komponen yang harus selalu mendapatkan perhatian untuk berinovasi. Selain daya tarik, komponen efektivitas media dalam mencapai tujuan pembelajaran juga merupakan bagian media yang harus terus melakukan inovasi ya. Jadi inovasi itu penting. Anda tidak berdiam diri di satu tempat gitu ya. Tidak cukup puas dengan satu bidang keilmuan, tapi Anda harus terus selalu belajar ya, supaya tidak tertinggal informasi, tidak tertinggal dari kemajuan teknologi. Penggunaan animasi dalam media pembelajaran merupakan salah satu inovasi yang bisa dilakukan. Ya, salah satu hal yang bisa dilakukan dalam media pembelajaran adalah dengan penggunaan animasi. Ya. Animasi pada dasarnya adalah rangkaian gambar yang disusun berurutan atau biasa disebut frame. Ya. Frame tersebut berisi gambar yang ketika ditampilkan secara bergantian dalam waktu tertentu, maka akan terlihat seperti gambar yang bergerak. Ya. Semakin banyak gambar yang ditampilkan dalam satu waktu, maka tampilan animasinya akan semakin halus. Satuan yang dipakai dalam hal ini adalah disebut frame per second. Ya, jadi animasi itu merupakan rangkaian gambar gitu ya, yang disusun dan biasanya ditampilkannya bergantian sehingga bergerak gitu ya. Seolah-olah bergerak, nah itulah yang disebut dengan animasi. Menurut Munir, secara spesifik, animasi bisa diartikan sebagai gambar yang memuat objek yang seolah-olah hidup, disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah beraturan dan bergantian ditampilkan. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran menggunakan media animasi sebetulnya hampir sama ya dengan sebelumnya, menampilkan video, audio gitu ya. Yang pertama tentu harus ada tahap perencanaan ya. Setelah ada tahap perencanaan apa yang akan dilakukan, lalu kita buat skenario atau sesuai dengan pembelajaran yang akan kita berikan, materinya tentang apa gitu ya. Selanjutnya menyiapkan ilustrasi atau alat peraga. Kita mau menggunakan media apa gitu ya. Kalau animasi berarti apa namanya aplikasinya apa gitu ya. Nah ini aplikasinya apa. Lalu setelah itu ya, dibuat rekaman ya atau tag video, lalu editing, dan terakhir tentu setelah editing biasanya ada yang harus direkam lagi, ada yang dipotong saja, lalu setelah itu baru di-upload video. Nah inilah beberapa contoh aplikasi multimedia interaktif yang dapat dicoba untuk mengembangkan multimedia pembelajaran berbasis digital, khususnya pembuatan media animasi tadi ya. Pertama ada aplikasi Canva, yang kedua ada Powtoon, ada Prezi, ada KineMaster, dan Assembler Edit. Yang Anda bisa pilih di antara 5 aplikasi ini yang bisa dipergunakan untuk membuat media pembelajaran animasi. Ya. Ini tugas terakhir ya dari saya kepada Anda untuk mengerjakan media pembelajaran yang menggunakan
animasi. Lalu terakhir ada proses evaluasi. Proses evaluasi itu banyak modelnya. Hanya saya di sini akan menyampaikan evaluasi yang secara umum digunakan, ya, yaitu model Purvis. Ya, model ini dikembangkan oleh Malcolm Purvis, merupakan model evaluasi yang berangkat dari asumsi bahwa untuk mengetahui kelayakan suatu program, evaluator dapat membandingkan antara apa yang seharusnya dan diharapkan terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan antara keduanya, yaitu standar yang ditetapkan dengan kinerja sesungguhnya. Ya. Model ini bertujuan untuk menganalisis suatu program sehingga dapat ditentukan apakah suatu program layak diteruskan, ditingkatkan, atau sebaliknya dihentikan. Mementingkan teridentifikasinya standar, performance, dan diskrepansi. Diskrepansi itu perbedaannya secara rinci dan terukur. Nah, itulah model evaluasi yang sering digunakan. Jadi ada antara harapan dan kenyataan itu sesuai enggak gitu ya. Kalau sesuai ya bisa dilanjutkan, kalau tidak sesuai harus diulang gitu ya. Terakhir, ini penelitian dilakukan oleh Francis M. Dewey dalam pembelajaran menyebutkan bahwa setelah lebih dari 3 hari, pada umumnya manusia dapat mengingat pesan yang disampaikan melalui tulisan itu hanya sebesar 10%. Ya, pesan audio juga sama, hanya 10%. Lalu visual, menampilkan gambar, itu mengingatnya hanya 30%. Dan apabila ditambah dengan melakukan, maka akan mencapai 80%. Ya, artinya berarti proses pembelajaran digital ini ya harus dilakukan dengan praktek gitu ya. Makanya sekarang saya tugaskan untuk membuat media animasi digital ini supaya Anda paham karena langsung dipraktekkan dan itu insya Allah akan terus diingat gitu ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, maka multimedia interaktif sebenarnya memiliki potensi besar sebagai media yang membantu proses pembelajaran. Ya, sekarang banyak sekali tutorial, ya langkah-langkah yang bisa Anda pelajari lewat Google, YouTube, gitu ya. Dan Anda harus melakukan sendiri. Ya, tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar saja, tapi harus mempraktekkan. Insya Allah pasti bisa. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada kekurangan dan kesalahan selama 1 semester ke belakang ini. Saya akhiri. Sebelum diakhiri jangan lupa tulis nama dan kelas di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.